Halo guys, kembali lagi di Diko Squad bersama produktif. kita di sini di Diko Squad sama Pak Bawor dan kawan-kawan. Kawannya mana ini? Nih kawannya nih, giginya loh. Masih di jalur jumping guys. Sumarso giginya semakin di depan. Begini Sumarso. Asu. Oke. Tema hari ini dia. Bagaimana sih ukuran lubang blok PCR Zone A? Menurutmu? Iya. Retak. Halo Pak Bawor. Pala. Ih, lagi teman. Sing live aja seru-seru cocote. Iya, seru-seru kan. Oke guys, bentar saya sambil syuting. Apa nih? Masuk. Oh, bibi baik. Anu apa? Kuota benteng lah, kuota. Bisa mikir. Ora, urun tuku. Langkah kuota nih. Iya. Kita di streaming mari ngono. Oh, Di streaming. Nyong kan kuota ya. heeh. Sebentar guys, rebuk lagi bahas live. Halo beli. Gimana ini di streaming aja? Streaming. Apa? Oh iya maksudnya tethering. Sebentar. Wong desa, bahasanya tethering ya, desa ya. Aku dunia apa sih ya? Gue batu gue. Streaming. Streaming bicuk. Sim string lah. Oke. Wis dalang aktif na gue. Udah. Halo Pak, siapa dulu Pak? Siapa dulu? ini tadi kan udah pembukaan ya. Kita kan udah pembukaan. Tapi kita belum sapa-sapa. Allah. Ayo guys, Maksudnya apa? pas bote. Ana ora Bawor kantang. ih Tutup Google. Ya, keep back di sheet. 1 2 3 4 5 6. Sentengnya nomor gue pira butuhe? Jadi ini sambil live, guys. Password gue anak siji 1 sampai 8. apa kudu 1 sampai 8? Password 8. Sinjel orang kan orang tahu streaming gie mesti apa streaming lagi dandanan. 1 sampai 8 passwordnya. Pola ita. Tai ngasu pas. Waduh gue. Tai ngasu pas. Mungkin itu. Asu buntu. Karena Wong desa kabeh ki semua bisa streamingan gemblung bisa duit channel kayak kiye malu-maluin. Oke guys, halo, selamat datang di Diko Squad. Sorry tadi openingnya karena ini sembari live di tanggal 29 Mei 2021. Jadi mungkin nanti video ini tampil sekitar bulan Maret 2022. Ya bahwa ini syutingan 1 tahun yang lalu. Judulnya ini Pak. Oh iya. Judulnya bagaimana? Oke, Sapal ya. Kemarin kita bahas tentang urusi dewek bae lah. beres. Blok standar banter banget yakinlah sumpah. Iya, Sekarang kita bahas blok PCR tune up banter banget juga yakinlah sumpah. Judulnya bagaimana ukuran lubang. Oke, bagaimana ukuran lubang. Mat lagi lu ngiklanin. Saya tidak bahas caranya. Langsung saya apa jenengannya? Gambar ya. Ya, gambar. Kenapa kok harus pakai gambar? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tonton video kemarin. Port map. Video kemarin tentang port map. Itu cara buatnya. Oh, iya. Ya, saya tidak mengajarkan yang kemarin, saya langsung aja untuk mengetahui ini lubang portingnya kayak apa. Oke. Jadi bagi yang ingin tahu kemarin memang gimana Om, nonton video kemarin. Jika saya harus
bandingkan 2 buah motor, 3 buah motor saya ulang-ulang aku yang mumet ndasek. Bentar Pak. Oke lanjut guys, sorry tadi terputus. Jam 12 ya dipedot. Putus. Tapi kan mau nggak wifi, nggak gie, string. Oke, gimana Pak Bor? Oke lanjut tadi putus, sorry maaf ya. Ini sudah saya gambar. Karena ini caranya kalian kenapa kok bisa begini, tonton video kemarin. Itu sekarang tidak penting lagi caranya. Nah yang ingin saya bicarakan adalah port mapnya. Ini bentuknya nih. Ini Fisher Jun sampai Krishna ini loh. Sumpah. Banter banget sih. Sumpah banter. Kelihatan ini apa kelihatan ini? Kelihatan yang ini Pak. Ya, Yang lihat ya. petang. Bentuk lubang knalpotnya kayak gitu, transfer kecil, transfer besar, Iya, iya. sport kelihatan tuh. Lebar ya Pak. Ya jelas Pak Bawor ciri ini lebar. Oke, port map. Sekarang kita akan ukur. Kita bandingkan dengan yang video kemarin. Siap. Kebetulan ini masih ada di sini Standar banget. data standar. Kamu sambil nyatet so, kerjanya emang berat, YouTuber ngapa lagi sih? Oke, siap. Sambil nyatet ya guys. Sorry guys, gambar ada bergoyang. 25,5. Apa itu Pak? Exhaust 25,5 TPK 39,8. 39,8. Ini lubang transfer besar kecil ya yang ini ya. Terus buspotnya Pak. Satu. 41. Ya, sudahnya. Sudahnya. Sudah. Nih datanya. Aku berikan untukmu. Tenang aja, tenang. Jangan tur, nyekeli baik. Oke. Ya, Pak. Iya apa nih? Bandingin karo kieu kok. Kita bandingkan sama yang standar banter banget sumpah. Nih. Oke guys, diapalin guys. Nanti tak shoot lagi. Ini yang standar. Ini yang tune up. Terus bedanya di mana? Bedanya oh, di ukurannya Pak Bawor. Ya jelas, gobel banget. Bedanya di mana? Aku ndedang-ndedang beda gambar ya mumet. Ya, Cuk. Iya apa? Pak, mau nanya. Bedanya di mana itu? Bedanya nih di X lubang buang tune up 25,5. Sedangkan yang standar 27,05. Terus di tune up lubang ini bilas besar bilas kecil 39,8. Yang standar 40, buspot tune up 41, buspot standar 41,83. Itu Pak Bor. Dah. Signifikan enggak bedanya itu? Signifikan. Yang mana? Yang lubang knalpot jelas pasti. Yang ini enggak patia. Ini 3940. Maksudnya nggak jauh. Lubang buspot lubang transfer besar kecil nggak jauh. Buspotnya nggak jauh. 0,8 ini loh. Ya lumayan. Lumayan guys. Nanti mana ya? Aku bocornya pegat bocor mana? Oke.
Marso. Sini, biar mandan pinter ngomongnya. Guys, Marso susah ngomong. Ini saya kasih permen dulu. Ini saya makan permen biar enak. Ini ditoknya sebungkus saya. Makan permen di situ. Oke, warna-warni kepengen apa? Oranye, anggur, strawberry, apa melon, apa jeruk. Coklat ada, Pak? Coklat anak. Oh, oke. Anggur bayi ya, lancar ngomongnya lu. Iya. Wes. Belum. Emang kapur baru sebang ngumpruk. Oke, apa yang mau dijelaskan di ukuran lubang fish air tune up untuk transfer untuk buspot sementara ini tidak jauh beda, tapi di sini beda jauh. Kenapa kok beda jauh? Ini 25,5 RPM-nya pasti tinggi sekali, yang ini tidak. Ya. Kenapa kok tinggi sekali? Karena dia enteng. Oh. Ya. Karkasnya enteng, balancernya enteng, magnetnya enteng. Dia sanggup supply untuk durasi lubang buang yang sangat besar, makanya ini ditinggikan pasti. Kalau tune up pastinya tinggi-tinggi. Maksudnya Lubang buangnya di porting tinggi ke atas, alias jaraknya lebih pendek daripada yang standar. Terus kamu mau bahas tentang apa ini di port tune up? Di port tune up. Kalau masalah di portingannya itu sekilas kalau lihat gambar. Nanya aja nyimpulin. Iya. Apa namanya? Arah-arah jalurnya dibedain nggak, Pak? Sama. Guys. Tujuannya saya bahas ini itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi saya biar kasih tahu Marso dulu karena saya tahu isi kepalanya. Terus apalagi? Terus Mau tonton nih. Standar atau tune up-nya ditonton, bedanya di mana? Diambil dulu ini bukan standar, ini punya orang. Lah. Tadi. Ya. Nih. Bedanya wis. Kabus gue. Sok-sokan sih. Yang ini tune up. Yang versi tune up, yang ini standar. Bedanya jangan ngomong ini untuk jotos pertama kowe. Iya. Bentar, Pak. Shoot dari atas. Apa kalau tune up terus bolongnya gede-gede banget, dilihat. Tidak, Pak. Sama dari lubang knalpot. Dari lubang bilas besar kecil, tune up dengan standar. Hampir sama. Buspot standar sama tune up. Pak, kalau dilihat dari lubang-lubangnya yang tune up sama yang standar, yang tune up Sini kali, guys. yang tune up itu kalau menurut saya lubangnya berbeda. Ya, berbeda di bagian ininya nih, Pak, bentar. Ini ya yang tune up ya, di bagian sini nih bentuknya ini lebih nyucuk ya, lebih ke atas ini tengahnya. Yang tune up. Yang tune up, centakannya standar kurang. Ini kata saya. Kita lihat sini seperti jelasnya.
Ini yang tune up, ini yang standar. Iya Pak, benar. Jangan bohong kowe. Iya kowe. Iya. Kalau digambar mirip. Yang standar. Nih, misal saya ukur di kertas saja. 47. 7. Lebih lebar yang standar daripada yang tune up ya. Ini nih tak kelihatan ya. Tuh. Ini hanya 46. Ini tuh lebar yang tune up kan? Iya Pak. Karena saya tahu isi kepalamu so. Iya kalau tak keluar nih, kalau isi kepalamu kalau tune up pasti ya Sebawah. wah terbawah, ternyata kok enggak ya. Apa tuh alasannya Pak? Beri aku apa nama? Enggak, bukan. Syuting Roy, syuting. Beri aku wawasan biar nggak salah arah Pak. Kenapa? Kalau menurut tune up itu kan berarti wow lebih gitu loh. Karena itu koprekan bebas. Kalau standar kan enggak. Oke. Saya kasih tahu kamu hari ini bahwa pikiran kamu itu yang ada di kepalamu itu seperti itu, dan kamu meminta saya berikan penjelasan agar saya tidak salah arah. Kamu saya kasih penjelasan hari ini, besok kamu salah arah lagi. Yang dirubah itu bukan ininya, bukan jawabannya, bukan alasannya saya cerita terus kamu besok pinter. Yang dirubah itu kepalamu, cara berpikirmu. Saya mau tanya wis. CDI. Ya. Ya, CDI. CDI. Mana yang kamu sebut racing? Prodrug 2 atau standarnya Honda CR yang dipakai di tune up ini? Mana yang sebut racing? Yang racing itu Jawab, gak usah ngomong menjelaskan kepadaku. Jawab aja. Yang ada di kepalamu lah, Rosa ditutup-tutupi. Aku paling sebel, kamu nutup-nutupin gitu, udah ketahuan sih, ditutup-tutupin. ya racing itu yang ya udah Alah sebut lah. udah CR Itu racing. racing. Yakin? Kenapa kamu sebut itu racing? Karena itu motor untuk balapan, pasti part-partnya udah racing. Part apa maksudnya? Maksudnya kan motornya kan special engine berarti kan spesial barang-barangnya. Ya contohnya pengapian juga spesial. Gitu. Iya. Kita bahas dari pengapian aja. Kenapa pengapian itu disebut pengapian racing olehmu? Karena Dipakai di motor racing. iya. Prodrug 2 apa yang pakai harian? Gak ada. Berarti motor racing ya. CD-nya bukan racing itu ya Pak. CD-nya racing Pak. Terus yang racing CDI Prodrug 2 apa Honda CR 250R? Yang racing 250R. Itu. Iya. Alasannya Iya. dipakai di motor racing. Iya. Restol Prodrug 2 dipakai di motor racing bukan? Iya juga. Untuk jotos kok sing bener gue ngomong. Berarti dua-duanya racing. Dua-duanya racing. Iya. CDI nek ninjane yang gue nonton wingi drag nang Cilacap pas waktu itu. Ninjane Viren CD-nya RC. Iya. CD racing. Aduh, Jan. Mati gue. Iya. Iya gue. Bukan, Pak, bukan racing. Ya, motornya racing juara 1 kok. Cah gue. Kenapa dia nggak pakai CD CR atau WC tetap pakai Prodrug 2? Kenapa dia pakainya cuman CD RC? 100 ribuan. Ninjanya menang. Kowe pakai macam-macam, minta beli ini, saya beliin, mana menang?
ikut bracket 9 tambah 10, ikut bracket 8 tambah 9. Kepriwe lah. Ya Om. Maksudnya apa ya? Maksudnya saya nggak maksud ini. Aku urung maksud ya ora iya. Jenengane enggak maksud Om. Maksud. Gue iya ke berarti maksud. Nggak maksud Om. Terus tune up saya harus pakai CD yang mana nih? Hah? Yang racing. Kalau pakai CD standarnya nggak boleh. Nggak bagus gitu. Kurang Om. Kurangnya di mana? Kurangnya suplai pengapiannya kurang gede. Koilnya ganti wayset. Iya juga ya. Oh mungkin ya nggak tahu Om. Kenapa sih? Kok harus pakai racing gara-gara motornya racing? Gitu kan? Racing dari mana ini yang standar namanya cuma sama aja? Racing dari mana? Iya sih Om, bener Om. Hah? Lah kok melu-melu siapa kowe? Siapa yang ngajarin? Oh, bloknya aja sama persis kok. Nggak jauh beda, cuma beda tinggi lubang buang doang. Ya Om. Kenapa terus harus pakai yang racing? Oh, bloknya biasa standar. Nggak percaya blok tune-upnya blok standar, terpasang di motor standar bisa. Kenceng nggak? Emang pengapian bikin kenceng ya? Salah satunya Om. Apa ya? Oh iya. Salah satu pendukung. Mesti orang maksud. Ngerti pendukung tapi orang maksud. Iya. Mione nyong, mione bojoku, terpasangi Pro Drag 2 terus dadi banter banget gitu apa motornya? Enggak Om. Jadi kesimpulannya apa tarik? Kesimpulannya adalah tidak semua barang racing itu dianggap racing. Racing Ya? itu relatif. Ya, racing itu relatif. Ya. Racing ignition, ya itu relatif. MSD, Magneti Marelli, ya itu racing temenan. Apa tujuannya video ini dibuat? Untuk hanya sekedar membuktikan. Kalau yang kemarin di video saya tunjukkan ini adalah lubang porting standar, Swiss Air standar. Besok saya bahas lubang porting tune up. Tuh bedanya tuh. Terus kalau yang tune up gitu bolongannya harus gede-gede banget kan di kepalamu kan. Iya. Lubang knalpotnya harus bentuknya signifikan sekali kan. Lah itu mana? Signifikan apa nih? Sama aja masih. Masih sama ya Om. Ya terus bloknya jelek, banting, beli lagi, besok tak porting kayak gitu lagi. Maksud? Iya. Maksud? Ya Om, maksud Om. Ini belum berhubungan dengan bentuk knalpot, panjang leher knalpot, volume perut knalpot atau keliling lingkaran perut knalpot. Belum berhubungan ke situ. Kenapa tune up begini? Bagaimana begini? Aja teori itu. Besok saya nyalain motornya. Ya, kalau perlu blok standarnya terpasang di tune up-nya. Biar kamu tahu di mana yang namanya tune up. Terus kalau bloknya standar dengan tinggi lubang buang hanya 27, terus motornya nggak kencang, tak jamin kalau kamu bisa ngegas 1, 2, 3, kakinya nggak ngerem jos. Oh, jelas auto ya. Pasti. Jadi kalau kamu pikir blokku blok standar terpasang di mesin tune up nggak jadi. Kata siapa? Jadi. Tuh, ini membingungkan sekali ini. Ya jelas lah, kalian apa? Kalian apa? Karena apa? Saya banyak melihat anggapan yang aduh keliru, aduh salah arah, aduh telanjur masuk jurang. Maksud jadi lubang yang tercipta di situ
tidak mungkin buat sekali jadi, ya. Kasih tahu. Ya. Semuanya perlu riset. Segini pasang kurang, segini pasang kurang, segini pasang kurang, segini pasang bablas. Artinya yang kemarin sebelum bablas beli blok lagi, porting sampai yang terakhir sebelum bablas. Itulah maksimalmu. Apakah butuh hanya 3 blok? Sekarang kamu mau main apa? Egos. Ya. Egos mau naik berapa? Dari segini. Ya. Belum A, B, C, D. Egosnya kamu punya beberapa ukuran. Transfernya punya variasi A, B, C, D. Bisa A sama B, bisa A sini sama C, bisa C sama C, C sama D. Modar gue. Butuh berapa blok? Banyak Om. Nggak cukup 1. Mortingnya berapa? Iya Om. Hah? Murah. Bloknya berapa? Murah. Raimu. Kenapa aku bisa tahu kayak gitu? Sekarang gini aja dah. Kamu tak kasih blok 12 biji. Ya. Porting sana sama umum. Ya. Cukup. Nggak cukup Om, karena saya juga nggak tahu. Ya. Iya. Saya yang tahu aja butuh segerobak. Saya habis puluhan untuk tahu itu lubang itu kayak apa gitu loh. Dan kesimpulannya apa? Tidak selalu yang dibicarakan oleh rumus di buku dipraktekkan terus hasilnya luar biasa. Gimana sih? Kalian bikin motor pakai textbook? Orang maksud textbook? Buku panduan. Iya, Uli. Textbook semuanya pasti motornya sama kencengnya. Ya Om. Eh, Iya bener sih ya. Lah sekarang yang terjadi apa semua sama kencengnya? Enggak Om. Berarti patokannya apa? Buku sebagai panduan, kepalamu sebagai pengembangan. Maksud kalau kamu morning cuma ikut buku jeblubang we. Iya. Kenapa? Karena di buku itu tidak ada porting untuk Yamaha Fish Air. Mana ada kamu bolak-balik bukunya Robinson, bukunya siapa itu? Graham Bell. Atau kamu buka Dixon. Atau kamu Gordon P. Blair, sana dibuka nggak ada judulnya Fish Air. Tapi mereka memberikan patokan-patokan dan pegangan-pegangan mana yang boleh, mana yang tidak, apa efeknya, emang ininya lah itu kamu tugasmu tuh. Tapi kan ujung-ujungnya tetap sama riset. Iya Om. Pada saya berpegangan patokan buku dan saya habis 1 gerobak. Karena kamu tidak mau pegangan, kamu tidak punya buku panduan, kamu mungkin habis 1 gerbong. Ya, bloknya loh. Iya. Mata portingnya habis berapa? 10 kilo, bukan satuan lagi. Mata porting itu kecil-kecil. Habis 10 kilo gue. Saking koplone sih. Nanti orang pinter itu karena belajar. Kamu nggak mau belajar kok. Ya. Iya. Piston. Sekarang saya tanya piston. Oh boleh lihat piston saya. Daytona. Ini untuk Fisher yang standar. Iya. Nih yang standar Fisher 125 nonton kemarin. Ya. Iya. Piston tune up saya menggunakan merek yang tidak biasa. Mereknya apa Om? Nih, rudal jaran. Ngerti apa orang? Iya Om. Iya. Ki merek keton. Merek keton. Oke guys, merek pistonnya saya ini rudal jaran. Piston apa ki? Oke, hanya piston orisinil. Harganya separuhnya itu. Iya, separuhnya yang standar ini harganya separuhnya. Apa terus kalau tune up kamu harus yang barangnya yang wow beredit ya? Ya. Tidak harus. Ya lebih baik ya yang mahal om. Ya saya tahu. Tapi sini saya memberikan besar hati kepada kalian. Biar kalian tuh besar hati. Kalau adanya itu ya itu aja gitu loh.
Kalau adanya yang standar ya standar aja, ngapain kamu harus ikut-ikutan ya nggak, marahin mumet ndase. Di mana-mana orang ikut-ikutan itu pusing. Iya om, bentar. Iya mbok, Iya bener. hanya satu yang Apa? kamu nggak mau ikut-ikut. Apa om? Tahu tiru-tiru wong gemblung gue. Gak pernah om. Kenapa kau tiru-tirunya? Oh iya ya. Ya om. Semua asli meskipun mereknya jelek. Kamu akan cari yang asli kan? Iya. Oh, lura orisinil, lura asli mo. Cuman gigi yang orang itu nggak mau yang asli, maunya gigi palsu. Iya bener om. Oh, pasang untu asli ngono. Gigu. Bekasnya Marso. Gigu. Untunya Dono. Oke, Itu satu bukti bahwa blok tune up tidak selalu tune up. Maksudnya tune up itu hilangkan itu di kepalamu. Itu dulu. Gak usah terus karena tune up kamu dalam memorting semua serba lebar, semua serba besar. Enggak kayak gitu mas bro. Ya, sedikit demi sedikit sampai bablas. Habis itu ulangi lagi prosesnya dengan kesalahan yang sudah kamu pelajari, sehingga kamu tidak akan terulang lagi itu kesalahan gue keledek. Ada pertanyaan nggak? Apalagi yang ada di kepalamu suruh tune up, pengapian tune up apalah, black apa? Iya om, pikiranku ya kalau tune up ya Kamu percaya nggak? Magnetnya ini kan kecil, Iya. magnet tune up-nya kan kecil. Kalau saya kasih hanya sekedar CDI Jupiter non limiter, Iya. suaranya bisa bisa nggak? Gak tahu om. Musid. Bisa om. Saya bisa. Kenapa bis? Karena magnetnya kecil om. Nah, gitu kan? Ya kan? Iya. Oke. Enaknya CDI program, kamu bisa program kurvanya. Kalau CDI-nya CR sudah satu set sama pengapian, sama magnet, sama apa semuanya sudah disatukan. Pertanyaannya, saya harus pakai pengapian untuk motor tune up saya yang mana? VCR saya stroke 52, kebanyakan orang pakai YZ yang stroke-nya 54. Apakah sama kurvanya? Sebentar om. Ya, yang kedua, saya nggak pakai YZ stroke 54. Saya pakai Honda CR 250R. Stroke-nya berapa? Udah CR. Iya om. Iya nanti tak. Stroke-nya berapa coba? Nggak tahu om. Modar wes, stroke-nya panjang banget. Kalau saya pakai di VCR yang stroke 52, apa hubungan antara pengapian dengan panjang langkah? Apa bisa ketemu? Wah, gemblung temen sih apa-apa tinggal pasang kata orang. Bukan saya tidak boleh. Boleh asal kamu tahu alasannya. Dan boleh saat kamu tahu solusinya. Jadi, kalau ketemunya blok saya seperti ini. Ya. Ini. Kok aneh sih om? Kok segitu sih om transfernya? Kok segitu busportnya? Saya pakai pengapian CDI Jupiter Z. Ya. DC. Stroke 55. Saya pasangkan di VCR stroke 52. 2 tak maning. Ya. Mungkin om punya alasan tersendiri. Maka dari itu penjajahan di atas bumi. Maksudnya, maka dari itu jangan engkau menilai garapan orang itu jelek karena dia berbeda dengan garapanmu. Ya om. Siapa tahu kamu yang sudah meleset, sudah kesasar terlalu jauh bahwa sebenarnya rumusan atau settingan atau portingan yang paling mujarab, paling dahsyat itu adalah kembali ke selera asal alias tidak terlalu jauh dengan lubang standarnya. Jangan kau berpikir terus harus begini lah. Ya. Ya om. Ngerti om. Ngerti. Ya om. Sudah pernah lihat blok 125 cc special engine? Belum om.
Yang cari yang struknya mirip-mirip Fish Air. Cari lubangnya, cari ukurannya, lihat bentuknya, apa simetris. Cocok. Kenapa saat saya bikin lubang knalpot yang sini gendut, yang sini bagol atau menceng, bentuk kipasnya menceng, miring, tidak lurus seperti ini, garis tengahnya tidak ada di tengah tapi agak bergeser ke kiri, nggak boleh. Terus kamu bilang, oh portingannya nggak presisi. Sekarang saya mau tanya sama kamu, ya, apakah lubang knalpot Fish Air, ya, pipanya lurus ke bawah? Tidak om. Zret keluar ke sana, ya. Pada motor tune up, apakah pipanya benar-benar lurus ke bawah? Tidak om. Rada miring. Set. Kamu bisa lihat dari samping itu. Ya. Apakah lurus kayak gitu? Ya. Enggak, dia ke sana. Miring. Ini dari samping. Kamu lihat dari situ. Dia ada di tengah blok. Ya. Di situ di tengah blok. Kalau kamu lihat lubang Fish Air standar, sebenarnya lubangnya itu di sini lebih besar daripada yang di sebelah sini. Dia memang sudah ditujukan untuk miring sedikit. Berarti kamu harus merubah itu dong. Kalau kamu mau pakai knalpot lurus. Iya bener om. Itu kamu juga harus perhatikan. Tidak semudah itu kalian ngomong ukuran ini, ukuran itu. Jujur aja ya om, kalau kamu tanya sama saya, om harusnya ukurannya berapa? Enggak tahu. Bukan saya beli. Saya bisa kasih angka, tapi angka yang saya berikan harus berdasar. Dasar dari mana? Saya juga nggak lihat mesinmu. Iya juga om, benar. Oke? Besok kita akan bahas lebih lanjut lagi di hari-hari ke depan tentang portingan, tentang masalah dalam kalian memorting, kalian porting rencana transfer terlalu bablas, solusinya bagaimana? Terlalu bablas efeknya bagaimana dan solusinya bagaimana? Lubang knalpot terlalu maju kayak apa, ini kayak apa, terlalu lebar ini kayak apa, itu kayak apa, bentuknya kayak kipas kayak apa, bentuknya kotak kayak apa, ya. Bukan diomong jelek, bukan berarti jelek. Portingan bablas, bentuknya salah, bukan portingan jelek. Cuman permasalahannya kamu mungkin belum tahu efeknya dan solusinya. Kalau ketemunya seperti kamu ngomong sekarang knalpot Natsume yang pernah saya bahas, yang sering dipakai di Suzuki, yang bentuknya takukannya nggak mulus sama sekali, terus kamu bilang itu knalpot jelek. Ternyata Suzuki dikasih knalpot yang mulus, larinya tidak segila pakai Natsume. Kenapa? Ada alasan tersendiri. Knalpot tune up-nya kok jadi kayak gitu, sana-sananya yang ngajarin siapa gitu loh. Ya, kita pernah bahas kemarin sedikit masalah itu. Besok akan kita bahas lagi. Pokoknya apa? Pak Bauer tidak kasih solusi. Pak Bauer selalu ngasih pikiran. Pak Bauer tidak pinter kalian malah. Karena apa? Pak Bauer juga belum ketemu. Siapa tahu Pak Bauer ngasih pikiran kan bisa berbagi orang. Orang curhat. Gitu. Pak Bauer kayak orang curhat nih. Meringankan beban gitu loh. Jadi kalian ikut mikir, join grup Telegram, jangan lupa sharing di sana, banyak senior. Siapa tahu Anda mencetuskan sebuah ide yang belum pernah dibahas sebelumnya. Bahas di Telegram. Wah, pinter-pinter nanti di sana sharing, gak usah malu-malu. Di sana orangnya malu-maluin semua, jadi tenang aja. Oke, Om. Ditutup. Oke. Terima kasih Om Bawor sudah bikin. Terima kasih apaan Bang? Dina pikiran, makasih. Ya, sudah memberikan wawasan pikiran ya. Ternyata waduh, saya pikir tune up itu wow, lebar-lebar, barangnya yang contohnya di pengapian harus yang racing. Ternyata racing itu juga nggak tahu kayak apa ini racingnya, saya nggak tahu. Yang disebut racing gimana sih? Iya, makanya itu tuh. Nah itu. Kalau Formula 1 ya jelas ya racing ya. Pernah lihat mobil Formula 1 beli rokok itu ke warung? Belum. Ya. Nah salah satunya itu. Waduh, ternyata. Oke guys. Kenapa Miss?
Karena kalau kamu berpikir lubangnya harus begini, begitu kamu lihat lubang Suzuki, dinyek entek nang kowe mesti bolongan kok kayak gini ya. Lubang kok kayak gini, jelek banget nggak kayak Fish Air sempurna, futuristik, raimu. Balapan apa? Belum tentu. Oke, ditutup. Oke guys, terima kasih sudah ngikutin channel Ciko Squad. Semoga tambah wawasan ya, tambah pikiran yang pusing-pusing. Terima kasih. Ikutin terus channel Ciko Squad.